Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita melimpah dalam hati dan hidup saudara-saudari semua. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu untuk kehidupan yang kami nikmati sampai dengan saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus untuk dapat memahami firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki. Ampunilah segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari kitab Injil Matius 1 ayat 1-17. Saudara bisa membaca sendiri bagian ini. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Injil Matius ditulis oleh Matius atau Lewi, mantan pemungut cukai yang akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus. Injil Matius ditulis pertama-tama ditujukan untuk orang Yahudi. Masyarakat Yahudi saat itu lebih menekankan peran laki-laki daripada perempuan. Mereka cenderung merendahkan kaum perempuan. Para perempuan tidak masuk hitungan atau tidak dihargai keberadaannya. Uniknya, dalam silsilah Yesus Kristus ini, Matius juga menulis beberapa nama perempuan di dalamnya. Yang pertama, Tamar. Ia adalah seorang janda yang tidak memiliki anak, dan untuk memperoleh keturunan, Tamar menyamar sebagai perempuan jalang dan menjebak Yehuda ayah mertuanya sendiri, dan dari hubungan mereka lahirlah Peres dan Serah. Yang kedua, Rahab. Ia seorang pelacur di dekat tembok Yeriko. Namun ia melindungi 2 orang pengintai Israel dari kejaran prajurit-prajurit Yeriko. Rahab percaya Allah Israel Maha Kuasa dan sanggup melakukan apa saja untuk menghancurkan kota Yeriko. Karena itu, ia memohon agar ketika hal itu terjadi, kiranya ia dilindungi. Karena imannya ini, maka Rahab dan keluarganya diselamatkan dari kehancuran kota Yeriko. Ketiga, Rut. Ia perempuan Moab. Orang Moab menyembah berhala dan dewa, tetapi Rut yang menikah dengan pria Israel belajar mengenal dan menyembah Allah Israel. Rut memiliki sifat dan perangai yang baik. 4. Istri Uria yaitu Batseba. Ketika masih menjadi istri Uria, Batseba berzina dengan Raja Daud. Selanjutnya, ketika Uria suaminya mati di medan perang, Daud pun mengambil Batseba menjadi istrinya. Tetapi Daud dan Batseba menuai akibat dari dosa mereka, di mana anak yang dilahirkannya mati. Ini menjadi bagian dari proses penyesalan dan pertobatannya. Yang kelima, Maria. Maria, seorang gadis perawan yang menjadi tunangan Yusuf. Seorang gadis yang takut akan Tuhan, yang bersedia menjalani kehendak Tuhan untuk menjadi seorang ibu yang mengandung karena Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah para perempuan dalam silsilah Yesus dapat menunjukkan pada kita bahwa mereka yang tidak dipandang oleh dunia tetapi dipandang oleh Allah. Mereka yang direndahkan mau diangkat oleh Tuhan. Mereka yang tidak layak dalam penilaian manusia dapat dipakai untuk menjadi saluran berkat buat dunia, dan semuanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berita kelahiran Yesus adalah kabar baik bagi dunia, tetapi berita kedatangannya selalu didahului dengan seruan pertobatan. Matius 3 ayat 2 mengatakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ya, Tuhan telah merancangkan hal-hal luar biasa untuk hidup dan masa depan kita. Tetapi untuk mengalaminya perlu ada penyesalan dan pertobatan. Bertobatlah, siapkan hati kita untuk merayakan kelahiran Yesus, sekaligus siapkan hati kita menanti kedatangannya kembali dalam awan kemuliaan. Pastikan nama-nama kita tercatat dalam buku kehidupan sebagai anggota keluarga kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami baru saja merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sangat bersyukur punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan mau menyelamatkan kami orang berdosa. Tolonglah kami Tuhan,
yang senantiasa bergumul untuk lepas dari ikatan dosa, untuk lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Kami rindu memulai hidup yang baru yang selalu dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Kami mau dipakai Tuhan menjadi berkat buat sesama kami, menjadi berkat di tengah pergaulan kami, menjadi berkat di tengah keluarga kami, di tengah pelayanan kami, dan di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami lebih lagi firman Tuhan ini dan menerapkannya dalam hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.